Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mampir dan menyaksikan channel saya ini. Saya doakan Anda agar selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, di video ini saya akan memberikan beberapa tips mancing dengan trolling. Trolling di sini yaitu kita memancing dengan menggunakan peralatan tertentu ya, yang ditarik dengan kapal pada kecepatan tertentu pula. Hanya kalau memang tidak spesialis trolling, kita melakukannya biasanya saat pergi ke suatu spot atau pindah dari spot ke spot yang lain, jadi kita melakukan trolling. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan tips trolling bagi pemula. Untuk tips yang pertama kali yaitu mengenai reel ya. Untuk reelnya sendiri bisa menggunakan spinning reel. Diusahakan minimum size-nya 8.000 ya, mengingat kapasitas benang yang harus kita pasang setidaknya minimal 200 meter, itu udah sangat minim ya untuk trolling, karena saat disambar ikan besar, mengingat drag yang di setelnya 30% dari kekuatan mainline, tentunya kalau ikan besar menyambar biasanya ikan akan lari dan akan cepat sekali lain keluar dari spool. Jadi kapasitas benang ini yang harus diperhatikan ya. Nah, untuk yang lebih serius lagi, tentu disarankan memakai reel overhead ya. Reelnya seperti ini. Biasanya memang untuk reel overhead ini kapasitas daya muat lainnya lebih besar. Untuk yang saya ini, saya memakai P3 muat 500 meter. Nah, berkaitan dengan line untuk para pemula seperti saya ya, khususnya saya sarankan bermain di PE 3 dan maksimum 5 aja ya. Jadi kalau 4 dan 5 memang sebenarnya udah termasuk ke ya cenderung ke heavy ya. Saya memakai leader dari fluorokarbon yang 50 lbs sepanjang 10 meter. Anda bisa memakai minimum 6 meter. Oh ya, selain PE juga Anda bisa memakai monofilamen ya tentunya untuk yang di overhead reel ini. Namun mengingat diameter monofilamen line itu cenderung besar, jadi tentu kapasitas muat di reelnya juga jadi berkurang. Oke, sekarang lanjut ke lure atau umpan tiruan ya. Jadi yang saya tekankan di sini umpan tiruan, meskipun di dalam trolling sendiri selain umpan tiruan bisa memakai umpan hidup, yaitu biasanya umpan jahit ya, tapi di sini saya tidak bahas karena jarang sekali newbie trolling memakai umpan tiruan, karena speed kapalnya pun biasanya lebih lambat dari umpan-umpan yang akan saya tunjukkan ini. Oke, yang pertama saya tunjukkan dengan umpan seperti minnow ini ya. Nah, minnow ini kalau dibukanya ini nih, seperti ini. Kalau ini kan ada kail, ini saya tidak ada kail karena sudah saya copot dulu ya. Ini ada lidah, kail disesuaikan saja, bisa dengan panjang minnow. Ini kebetulan minnownya panjang 11 meter, bisa dipakaikan kail treble hook ya, biasanya nomor
20 atau 30. Nah, di beberapa jenis Mino ini ada yang dibuat khusus mencapai kedalaman tertentu, misalnya untuk yang 3 meter, 6 meter, 9 meter, and so on. Jadi biasanya semakin lebar ini semakin dalam dia menyelam. Lidahnya ini semakin pendek, dia relatif lebih dekat ke permukaan. Yang kedua yang merupakan favorit saya ini adalah skirted lure. Kenapa disebut skirted lure? Karena artinya ini berumbai-umbai. Ini mirip cumi-cumian ya. Oh ya, yang tadi Mino ini bentuknya ikan-ikanan. Nah, di sini ada kailnya juga ya. Ada yang 1 kail, ada yang 2 kail. Kebetulan yang saya punya ini memakai 1 kail yang tersembunyi di bawah rumbai-rumbainya ini ya. Nah, ini ada leadernya juga ya. Oke, saya coba buka. Nah, oke, nah ini dia. Ups, sebentar ya, ini dia nih. Tuh. Dari sananya sewaktu beli saya sudah dilengkapi hook dan leader ini ya. Nah, ini nih hasilnya tuh. Sudah dibuka ini. Untuk kecepatan botnya sendiri antara penggunaan Mino dan skirted lure ini tentunya berbeda ya. Hanya selama ini kita sebagai pemancing yang bukan mengkhususkan trolling, kecuali apabila kita ada kompetisi, tentunya kita berdiskusi dengan kapten bahwa kita trolling dulu untuk mentargetkan ikan-ikan tertentu seperti billfish atau tuna dan sebagainya, ikan-ikan pelagis ya. Perbedaan speed kapalnya sendiri untuk penguduan yang ideal dari yang Mino adalah 5-8 knot. Kalau untuk yang skirted lure ini 6-9 knot. Nah, mengingat memang kapal-kapal yang biasa saya pakai kebetulan memang kecepatannya antara 5-8 knot ya, jarang yang 9, kecuali memang kapal tersebut ingin cepat sampai ke spot ya. Jadi memang sebagai pemula kita tidak mengkhususkan untuk trolling, tapi biasanya kita melakukan trolling ini saat jalan ke spot atau berpindah dari spot satu ke spot yang lainnya. Jadi nah biasanya saat cruising ini boat itu di speed antara 5-8. Yang terakhir joran ya. Nah, untuk joran tadi tentunya saya memilih yang panjangnya antara 170 dengan 190 ya. Nah, ini saya contohkan. Oops, sorry. Ini yang panjang 170. Wah, susah ya. Saya terlalu dekat dengan kamera ini. Kalau ini saya yang untuk dengan memakai overhead ini saya memakai joran jigging. Karena reelnya juga tadi bisa saya jigging, tapi kebetulan jorannya reel dan jorannya sangat multifungsi. Bisa saya buat dasaran, buat trolling, buat jigging. Untuk actionnya joran saya ini medium ya, medium taper. Jadi kalau dapat ikan lumayan lengkungannya asik sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bila Anda akan menggunakan joran yang fast taper. Itu tergantung selera Anda saja. Tapi kalau saya sih kebetulan dua-duanya ini medium ya. Jadi saya dapat ikan lengkungannya asik sekali. Ini segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat
bagi Anda. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, dan tonton terus untuk menyaksikan saya melakukan trolling. Salam Colom Giriwil.